Baik, selamat pagi, siang, sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Wirokta, NIM 11011940037 dari kelas TT4303. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pra-UAS saya, mata kuliah literasi data tentang apa saja yang mempengaruhi angka kematian di Indonesia. Nah, pada presentasi saya kali ini ada 4 bahasan topik yang akan saya bahas. Untuk yang pertama ada ringkasan dan pendahuluan, untuk yang kedua ada pendefinisian dan identifikasi, untuk yang ketiga ada metodologi dan evaluasi, dan yang keempat ada hasil dan kesimpulan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ringkasan dan pendahuluan. Sebelum kita memasuki materi ini lebih lanjut, saya akan memberi sedikit penjelasan tentang kematian di Indonesia. Gitu. Untuk kematian sendiri itu merupakan hal yang mutlak dan hal yang pasti akan terjadi pada setiap manusia. Namun, penyebab-penyebab dari kematian itu sendiri sangat bervariasi dan bermacam-macam. Ada contoh kasus orang meninggal karena bencana alam, ada yang karena penyakit, ada yang karena kecelakaan di jalan, ada yang karena kecelakaan kerja, bahkan ada yang karena bencana sosial. Seperti itu. Nah, tujuan saya melakukan percobaan ini atau riset ini itu adalah untuk mengevaluasi penyebab-penyebab orang Indonesia meninggal dalam 3 tahun terakhir. Nah, untuk yang pertama, apa sih yang dibutuhkan dan apa sih yang tersaji? Jadi dalam pertanyaan penelitian ini akan mengungkap dan lebih mencegah serta meminimalisir kematian pada orang Indonesia atas kasus serupa dan tertentu. Nah, yang akan tersaji itu adalah data tentang penyebab-penyebab orang Indonesia meninggal. Tujuannya di sini adalah untuk prevention agar alasan yang serupa tidak terjadi kepada masyarakat-masyarakat lain. Dan untuk yang kedua, apa sih yang terjadi dan apa kenyataannya? Jadi yang terjadi itu adalah penentuan dan klasifikasi penyebab-penyebab orang Indonesia itu meninggal, dan kenyataannya adalah data yang diambil berdasarkan hasil survei yang valid yang mengklasifikasi penyebab-penyebab orang Indonesia meninggal. Nah, untuk yang terakhir, apa sih yang diinginkan dan apa yang diperoleh? Untuk apa yang diinginkan adalah hasil data yang valid mengenai penyebab-penyebab orang Indonesia meninggal, dan apa yang diperoleh adalah data valid tersebut. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang pendefinisian dan identifikasi. Nah, pada rancangan eksperimen atau riset yang saya lakukan kali ini, saya akan menggunakan metode kualitatif. Saya berharap metode yang saya gunakan bisa membuat suatu konklusi atas prosedur penelitian ini. Nah, pada presentasi kali ini, saya dibantu oleh sumber data yang tertera di bawah, www.kekel.com, dari Mas Hendratno, yang berjudul Cause of Death in Indonesia. Di sini Mas Hendratno mengumpulkan data-data tentang alasan atau penyebab-penyebab orang Indonesia meninggal dalam beberapa tahun terakhir nih. Data yang diambil Mas Hendratno ini juga bervariasi, ada dari website Kemenkes hingga lingkungan sekitar di lingkungan sekitarnya Mas Hendratno ini sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat ada grafik ya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa ada 3 penyebab orang Indonesia meninggal. 3 penyebab ini adalah 3 klasifikasi atau 3 kategori yang saya pilih sebagai pembanding seperti itu. Untuk yang pertama ada bencana alam, yang kedua ada penyakit,
dan yang ketiga ada bencana sosial, seperti itu. Nah, sebagai tambahan, data yang saya ambil ini merupakan data dalam 3 tahun terakhir yang terhitung mulai dari tahun 2021. Jadi, data yang saya ambil merupakan data 3 tahun terakhir semenjak tahun 2021. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa angka kematian di Indonesia paling banyak disebabkan oleh penyakit. Seperti yang kita ketahui, pada awal 2020 terjadi lonjakan atau kasus pandemi COVID-19 gitu kan, yang membuat seluruh dunia mengalami lockdown dan menjadi bencana internasional seperti itu. Di sini kita bisa mengetahui bahwa kematian karena penyakit di Indonesia sendiri itu berjumlah 172.133 orang yang terdeteksi oleh sensus atau misalkan data dari Mas Hendratno tadi. Nah, untuk di bencana alam ada 588 orang dan kematian bencana sosial ada 11 kematian, 11 orang. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada metodologi dan evaluasi. Di sini evaluasi kualitas data itu dibagi menjadi 4, yaitu ada complete data, ada coherent data, ada correct data, dan ada accountability data. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang complete data. Apa sih complete data itu? Jadi, complete data itu merupakan tersedianya semua variabel data yang dibutuhkan, serta data observasi dan riset yang dikumpulkan saat menjawab pertanyaan saya. Hasil data observasi merupakan variabel kualitatif. Selanjutnya, untuk coherent data, itu termasuk referential integrity, bahwa setiap kematian memiliki penyebabnya masing-masing dan dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis penyebabnya. Untuk yang ketiga, ada correct data. Jadi, correct data itu merupakan semua data yang dikumpulkan tidak hanya sebatas teori, melainkan juga riset data terhadap survei yang telah dilakukan pihak yang tervalidasi. Dan untuk yang terakhir, ada accountability. Accountability data itu merupakan data yang telah dikumpulkan merupakan variabel kualitatif yang umumnya menggunakan metode uji triangulasi pada kriteria kredibilitas data. Nah, sampailah kita pada akhir presentasi yang akan menampilkan hasil dan kesimpulan. Seperti itu. Untuk hasil dan kesimpulannya sendiri, itu adalah kita dapat menyimpulkan bahwa variasi kematian di Indonesia itu sangat bermacam-macam, seperti itu. Sebagai contoh, kita tadi ambil tiga contoh penyebab kematian ya. Ada bencana alam, ada penyakit, dan ada bencana sosial, seperti itu. Dan didapati pada 3 tahun terakhir, terhitung pada tahun 2021, kematian di Indonesia paling banyak disebabkan oleh penyakit yang mana kita semua tahu penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian adalah COVID-19 yang sedang melanda dunia internasional nih, bahkan sampai hari ini, yang terus berkembang. Sekarang ada Omicron dan lain sebagainya. Maka dari itu, dilakukan riset kecil-kecilan ini untuk prevensi, agar kita dapat mengevaluasi kembali penyebab-penyebab kematian, dan kita dapat melakukan pencegahan yang lebih baik, agar kita dapat membuat masyarakat Indonesia dan generasi-generasi berkelanjutan kita menjadi orang-orang yang sehat, kuat, dan berimun. Nah, sekian dari saya.
Muhammad Hafiz Wirokta, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk presentasi kali ini. Saya ingin mengucapkan jaga kesehatan untuk kalian semua di masa pandemi kali ini, karena kesehatan adalah hal yang terpenting. Terima kasih, sekian atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.